Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Dewan Juri sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Calvin Kenzi Muhammad sebagai Ketua Tim dari Tim Impact Mania dari Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini saya izin ingin memaparkan mengenai inovasi yang telah kami buat, yaitu tentang integrasi solar water pump dan bioactive filtration pada kawasan karst Gua Salokang Kalang sebagai upaya energi berkelanjutan dan ketahanan air untuk kebutuhan domestik. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan anggota tim kami terdiri dari saya, Kelvin Kenzi Muhammad sebagai ketua tim, Muhammad Fikri sebagai anggota tim, dan juga Muhammad Salman sebagai anggota tim. Sebelum itu, di inovasi kami sendiri, kami meninjau wilayah tertentu, yaitu di Gua Selokang Kalang, Desa Labuja di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana wilayah ini memiliki potensi pemanfaatan sumber air bawah tanah yang cukup baik. Nah, di sini berdasarkan analisis wilayah kami, yaitu Gua Salokang Kalang memiliki potensi sumber air bawah tanah yang cukup baik, sekitar 500 liter per detik, memiliki curah hujan yang cukup tinggi juga, tertinggi di Kabupaten Maros, dan memiliki potensi pariwisata, dan memiliki periode musim kemarau yang cukup panjang, dengan populasi yang didominasi oleh petani, lalu 25% peternak, dan juga 11% memiliki profesi lain. Nah, populasi penduduk sendiri itu sekitar 867 penduduk ini dalam satu desa ya. Jadi, target dari inovasi kami ini memang tertuju pada satu desa. Nah, selanjutnya apa apa yang menjadi landasan dari inovasi yang kami buat? Yang pertama, sebenarnya yang utamanya adalah dua hal, yaitu terkait terkait aksesibilitas air dan juga kebutuhan air bersih. Jadi, kebutuhan air bersih yang terus meningkat dan juga aksesibilitas air yang kurang baik dari Gua Salo Pangkalang karena masyarakat itu harus berjalan untuk memanfaatkan sumber air bawah tanah ini. Serta memang adanya gua bawah tanah ini seharusnya bisa menjadi eh, seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber air baku yang cukup baik gitu. Nah, lalu saya jelaskan sedikit terkait bagaimana sih kami mewujudkan tujuan yang sudah masalah yang sudah tadi ditetapkan gitu. Jadi melalui pemanfaatan sumber air sendiri melalui teknologi energi bersih, lalu konservasi ekosistem karst, menggunakan beberapa strategi dan juga melakukan penyuluhan masyarakat agar mendorong partisipasi aktif karena masyarakat balik lagi yang akan mengelola teknologinya ya. Jadi melalui tiga hal itu kami akan bertujuan untuk mewujudkan eh, ketersediaan penyediaan air yang cukup bagi masyarakat lokal menggunakan energi bersih. Nah, yang pertama aspek pertama itu mengenai konservasi ekosistem kars itu sendiri. Jadi yang pertama itu melalui penanaman pohon akasia, di mana pohon ini akan membantu menjaga ekosistem dari erosi. Lalu yang kedua melalui upaya konservasi wilayah kars. Jadi secara umum pemerintah, masyarakat dan semua stakeholders yang ada di wilayah tersebut itu perlu berkolaborasi dalam ya menjaga wilayahnya agar sumber airnya tidak tercemar ataupun tidak jadi kering begitu. Nah, yang terakhir pengembangan edutourism ini sebagai tambahan saja karena ini wilayah ini memiliki potensi pariwisata yang cukup baik. Jadi dengan mengembangkan edutourism ini itu akan mendorong industri pariwisata dan juga perekonomian masyarakat lokal sehingga eh, dapat lebih lanjut mendukung inovasi yang akan kami implementasikan. Nah, apa sih inovasinya? Jadi inovasi ini itu terkait pemanfaatan sumber air bawah tanah menggunakan energi bersih, yaitu solar pump. Jadi solar pump seperti pompa air pada umumnya, tapi dia menggunakan energi dari tenaga matahari, tenaga surya melalui solar panel. Lalu juga ada bioactive filter di sini untuk melakukan bioactive filtration, di mana air yang sudah dipompa dengan solar pump lalu disalurkan ke water tank itu akan diolah terlebih dahulu sebelum nantinya masuk ke jaringan distribusi di mana ia akan didistribusikan kepada masyarakat setempat. Nah, untuk menjamin keberhasilan program ini itu perlu ada kolaborasi dari stakeholders lokal yaitu ya masyarakat setempat, lalu ada Pokdarwis Bantimurung dan juga Pemda Bantimurung yang
harus ikut membantu dalam mendukung implementasi teknologi ini. Nah, ini adalah rincian teknis terkait inovasi kami. Ini mungkin saya tidak akan terlalu detail, tapi eh, intinya dari air bawah tanah itu dipompa kepada water tank yang dibangun, itu menggunakan solar pump, menggunakan energi bersih. Lalu setelah itu dia akan eh, disalurkan kepada bioactive filter di mana akan mengalami proses filtrasi melalui beberapa aspek yang nantinya akan membersihkan air tersebut dari partikel-partikel dan juga zat-zat organik melalui beberapa proses seperti ada proses absorpsi ion dan juga proses filtrasi yang sehingga nantinya air yang keluar dari bioactive filter ini dapat memenuhi baku mutu dari eh, air yang layak untuk pakai gitu. Nah, terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar inovasi ini tetap dikelola dengan baik dan juga berkelanjutan gitu. Jadi yang utama adalah tiga key points ini yaitu pemanfaatan teknologi, konservasi wilayahnya itu sendiri dan juga edukasi masyarakat karena kita perlu peran masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan atau sustainability dalam inovasi yang kami buat ini. Dengan memanfaatkan radiasi matahari dan juga energi bersih itu, yaitu tenaga surya, air tanah karst dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air di eh, wilayah ini. Tentunya dengan upaya konservasi sumber air dan juga pengembangan masyarakat yang konsisten, ini akan mewujudkan sustainable water dan energi di wilayah ini. Tentunya juga perlu social action, yaitu melalui sosialisasi dan survei teknis program, dan juga implementasi program yang baik. Jadi perlu ada peran pemerintah juga. Ya, nantinya dengan beberapa aspek yang telah saya sebutkan ini akan mewujudkan air dan, maaf, eh, akan memenuhi kebutuhan ketersediaan air dan juga melalui energi yang bersih gitu. Baik, mungkin sekian pemaparan dari inovasi yang kami buat. Ini mungkin saya akhiri dengan quotes sedikit ya. Jadi quotes yang tim kami buat yaitu bersama Ipact Mania, kita gelorakan jalan masa depan energi berkelanjutan dan ketahanan air. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Dewan Juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.